Halo sobat, kabar harian. Asia kembali diuji ketenangannya. Kali ini bukan oleh badai tropis atau kenaikan harga energi, melainkan oleh Rusia yang sedang penuh percaya diri menerbangkan jet tempur siluman Su-57 di kawasan Asia. Tepat di dekat wilayah sekutu abadinya Cina, aksi ini sontak membuat langit Asia bukan cuma biru, tapi juga syarat makna geopolitik yang bikin analis militer kehilangan jam tidur. Secara resmi, Rusia menyebut penerbangan Su-57 ini sebagai bagian dari latihan dan patroli rutin. Secara tidak resmi, dunia membaca pesan sikenya begini: kami bawa yang paling canggih, sekedar lewat sambil ngopi di udara. Su-57 dikenal sebagai jet tempur siluman kebanggaan Rusia, dirancang untuk sulit dideteksi, cepat dan penuh teknologi. Tapi entah kenapa, setiap kali Su-57 terbang, semua radar di kawasan langsung siaga dan semua media internasional langsung tahu. Siluman di atas kertas, tapi di dunia nyata justru jadi bintang utama headline. Begitu Su-57 terdeteksi beroperasi dekat kawasan strategis Asia, berbagai negara langsung memeriksa ulang sistem pertahanan udara mereka. Bukan karena panik, kata mereka, hanya antisipasi profesional. Yang membuat situasi menarik adalah lokasinya. Su-57 Rusia terbang di kawasan yang dekat dengan Cina, negara yang selama ini disebut-sebut sebagai sekutu abadi Moskow. Abadi dalam arti sering sejalan di forum internasional, sering latihan bareng, dan jarang saling ribut di depan publik. Cina sendiri merespon dengan gaya khas, kalem irit kata tapi penuh makna. Tidak ada kecaman keras, tidak ada konferensi pers dramatis, hanya penegasan bahwa situasi dipantau dan stabilitas kawasan tetap penting. Di Moskow, pernyataannya konsisten seperti biasa. Rusia menegaskan bahwa semua penerbangan dilakukan sesuai hukum internasional dan tidak melanggar wilayah udara negara manapun. Kalimat yang terdengar sederhana, tapi cukup untuk membuat para analis militer menghabiskan berjam-jam membahas arti kata dekat. Media Rusia bahkan menggambarkan penerbangan Su-57 ini sebagai hal biasa, seolah mengatakan negara besar terbang pakai jet besar itu normal. Masalahnya jet yang dipakai adalah Su-57 dan lokasinya adalah Asia. Bagi Asia, kejadian ini hanyalah satu episode lagi dari serial panjang berjudul Kawasan Damai dengan jadwal ketegangan berkala. Warga sipil mungkin hanya melihat langit merah, tapi di balik layar, ruang kontrol militer penuh dengan peta, grafis, dan kopi instan. Beberapa negara memperkuat patroli udara, sebagian meningkatkan komunikasi diplomatik, dan sisanya berharap semua pihak ingat bahwa Asia sudah cukup sibuk tanpa tambahan drama udara. Tak lengkap rasanya tanpa analis militer yang muncul di televisi dan media sosial. Mereka menjelaskan bahwa pengerahan Su-57 bukan soal latihan semata, melainkan sinyal strategis tingkat tinggi. Apakah Rusia benar-benar main api dengan menerbangkan Su-57 dekat sekutu abadi Cina? Bisa jadi, atau mungkin Rusia hanya ingin memastikan dunia tahu bahwa mereka masih punya korek api canggih. Yang jelas, kehadiran Su-57 di langit Asia kembali membuktikan satu hal dalam geopolitik: diam bukan berarti tidak bicara, dan terbang bukan berarti sekedar terbang. Kadang itu cuma cara paling mahal untuk bilang, kami masih di sini.